Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Terlepas dari penggunaan energi spiritual yang signifikan, Long Hao Shen masih bisa bertahan berkat bantuan jantung keabadian dalam meregenerasi energi spiritualnya. Juga, transformasi baju besi unicorn ilahi melengkapinya dengan sekitar 200.000 energi spiritual cadangan, cukup untuk mempertahankan kondisi pertempurannya. Melihat esensi anginnya dipecahkan dengan mudah oleh Long Hao Shen, wajah Li Zengzi menjadi sangat tegang. Dia mulai menyadari pertempuran ini mungkin tidak akan seperti apa yang dia harapkan. Tidak hanya menjadi menantang, kemenangan semakin jauh dari genggamannya. Tapi sebagai kepala kuil penyihir, yang sangat ambisius, tidak mungkin dia akan menyerah begitu saja. Li Zengzi tahu bahwa semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar biaya penggunaannya. Pedang ilahi Long Hao Shen tentu saja tidak hanya melambai. Dan dengan demikian, ketika pedang panjang di tangannya menyerang sekali lagi, beberapa semburan kebebasan, esensi angin terbang ke Long Hao Shen, membentuk serangan kuat penuh terhadapnya. Long Hao Shen melangkah dengan mantap ke arah lawan. Saat ini, medan dewa cahayanya dikompresi 2 kali lipat, membuatnya lebih mudah untuk menghemat energi spiritualnya. Dengan kekuatan mengerikan dari pedang emas ungu Hao Yue, medan dewa angin tidak lagi menjadi ancaman baginya. 9 garis pola emas keunguan menyala di dahi Long Hao Shen, bahkan matanya berubah menjadi warna emas keunguan. Meskipun pedang emas ungu Hao Yue terus-menerus mentransfer keinginannya untuk kehancuran dan malapetaka, sebagai pengguna fisik dewa cahaya, hati Long Hao Shen, seperti jantung keabadian, tidak begitu mudah terkontaminasi. Di depan pedang ilahi, kebebasan Li Zengzi, esensi angin tidak ada gunanya. Angin bertiup kencang di udara karena jarak antara Long Hao Shen dan Li Zengzi terus berkurang. Setelah Long Hao Shen melangkah ke medan dewa angin, dia sesekali menebas pedang emas ungu Hao Yue di depannya, menyebabkan medan mundur dari jalurnya. Saat ini dia terus-menerus menyebarkan dan menghancurkannya, dan ketika dia telah sepenuhnya menghancurkan medan dewa angin, Li Zengzi secara alami tidak akan dapat mempertahankan teknik medannya lagi. Di ruang tunggu kuil ksatria, 2 ksatria legendaris yang Hao Yu duduk di samping Chen Zidian, ekspresi terkejut di wajahnya. Yang Hao Yu menggumamkan pikirannya dengan keras, dia bergumam, padahal kupikir harus memberi keringanan waktu melawan Long Hao Shen. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dialah yang memberiku keringanan saat melawanku. Chen Zidian bergumam, Long Hao Shen sangat cerdik, hanya memakai kekuatan penuhnya dalam pertandingan terakhir. Binatang ajaibnya sebenarnya kuat sedemikian rupa. Tidak heran bahkan pilar dewa iblis dihancurkan. Chen Zidian tertawa, generasi baru akan selalu menggantikan yang lama dan membiarkannya beristirahat dengan damai. Sungguh hal yang misterius. Pada tahun-tahun itu, ketika kultivasimu melampaui saya berada dalam situasi yang sama seperti Anda saat ini. Namun, dibandingkan dengan sifat Hao Shen, binatang ajaibnya tampaknya terlalu tirani. Yang Hao Yu tertawa, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Binatang ajaib ini mungkin luar biasa, tetapi mereka dihubungkan oleh kontrak darah. Chen Zidian mengangguk, pemuda ini benar-benar gigih. Dia hanya mengeluarkan semua kartunya dalam pertempuran terakhir ini. Dari kelihatannya, transformasi pedang ilahi binatang ajaib ini bisa disebut pembunuh medan. Medan dewa angin Li Zengzi tidak hanya dapat menggunakan 2 teknik medan, tetapi terlebih lagi, telah mengalami evolusi. Namun, medan tingkat ini tidak dapat berhenti sedikit pun pedang emas keunguan ini. Saya khawatir tidak ada medan yang mungkin bisa menghentikannya, selama kultivasi Hao Shen tumbuh cukup, menantang Kaisar Dewa Iblis di masa depan bukan tidak mungkin baginya. Penampilan yang Hao Yu menjadi sangat cemerlang, jika dia berhasil mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan selain pedang ilahi ini,
kesempatan umat manusia akan benar-benar datang. Secercah cahaya harapan benar-benar pantas mendapatkan nama ini. Hasil dari pertempuran yang sedang berlangsung sudah berangsur-angsur menjadi jelas. Medan Dewa Cahaya Long Hao Shen sudah sepenuhnya dikompresi, dan medan Dewa Angin Li Zengzi berada dalam situasi yang tidak stabil, dan dapat hancur kapan saja sekarang. Esensi sejati kekuatan angin Li Zengzi berkurang sedetik, sementara pedang ilahi di tangan Long Hao Shen semakin mengesankan. Konsumsi energi Hao Shen dari pedang emas ungu Hao Yue benar-benar besar. Bahkan kecepatan generasi besar-besaran jantung keabadiannya tidak mampu mengimbangi konsumsi ini. Itu bahkan tidak memperhitungkan pertempuran sebelumnya yang belum pulih dari energi spiritualnya. Li Zengzi tiba-tiba melengking ke atas, saat medan Dewa Angin yang penuh dengan retakan tiba-tiba hancur. Mengangkat tinggi bilah di tangannya, semua cahaya hijau diserap di tengah-tengahnya. Segera, pemandangan di udara diganti dengan sambaran petir hijau, berkedip hijau untuk menjangkau di depan Long Hao Shen. Serangan pedang ini datang tanpa peringatan, tetapi kekuatannya yang besar melampaui semua serangan sebelumnya sejauh ini. Hanya Li Zengzi yang benar-benar tahu bahwa ini, teknik medan ketiganya yang tidak lengkap, dekat dengan medan yang menjelma sendiri, meskipun belum mencapai level itu. Tiba-tiba, Long Hao Shen hanya bisa bertahan. Dia benar-benar pantas disebut jenius, bahkan dalam situasi yang begitu sulit, dia masih berhasil melakukan penghalang ilahi. Cahaya hijau dan ujung pedang emas keunguan bertabrakan, dan untuk pertama kalinya pihak hijau memegang keunggulan. Petir hijau jernih itu memiliki desain yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, lampu listrik melengkung di sekelilingnya, dan menekan Long Hao Shen dan penghalang ilahinya untuk mundur. Pedang raksasa di tangannya mundur. Tepat pada saat ini, raungan menakutkan terdengar dari pedang berat Long Hao Shen. Itu adalah raungan yang tidak mau, penuh dengan serangan agung. Armor unicorn ilahi di Long Hao Shen tiba-tiba berubah menjadi emas keunguan, dan kemudian sosok Hao Yue muncul di punggung Long Hao Shen. Dua tonjolan luar pada sosok itu perlahan terbelah, memperlihatkan dua kepala emas keunguan. Kemudian, 6 kepala besar itu tiba-tiba meraung ke langit. Long Hao Shen merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar dari tubuhnya dan pedang berat meledak, saat pedang ilahinya terbelah ke depan saat dia berteriak. Petir hijau akhirnya hancur dan benar-benar ditelan oleh pedang berwarna emas keunguan itu. Sinar pedang emas keunguan melintas di langit, mengarah langsung ke Li Zengzi. Pukulan sebelumnya itu adalah serangan terakhir Li Zengzi. Melihat pedang emas keunguan itu, sekarang beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, membidik dirinya sendiri, Li Zengzi diam-diam tersentak. Dia tiba-tiba bahkan tidak berusaha untuk bertahan, menatap pedang emas keunguan yang menyerang tubuhnya sendiri. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan, masih tidak akan ada cara baginya untuk memblokir serangan ini. Pedang emas ungu Hao Yue melambai ke langit, dengan kedua lengan Long Hao Shen merasakan guncangan hebat. Pedang emas keunguan yang tampak hampir tiba di depan Li Zengzi berbalik dan bergegas dalam busur miring, mengurangi penghalang pertahanan stadion besar aliansi menjadi lumpur dan menembus pertahanannya sepenuhnya. Kemanapun ia lewat, segala sesuatu yang menghalangi berubah menjadi ketiadaan, menghilang dari pandangan. Dengan lingkaran cahaya bergelombang, pedang emas ungu Hao Yue berubah menjadi garis cahaya emas keunguan yang menghilang di tangan Long Hao Shen, dan armor unicorn ilahi padanya kembali menjadi unicorn ilahi. Raja Bintang mendukung Long Hao Shen dengan tubuhnya saat Long Hao Shen merosot di sampingnya. Wajah Long Hao Shen sepucat selembar kertas. Saat Hao Shen mengeluarkan ludah darah yang besar, Raja Bintang menghentikannya agar tidak jatuh. Keturunan Dewa Angin berangsur-angsur bubar, meninggalkan Li Zengzi, yang berdiri di sana dengan ekspresi lesu di wajahnya. Melihat Long Hao Shen bersandar pada Raja Bintang, dia memiliki tatapan rumit di matanya. Long Hao Shen memenangkan tidak hanya pertempuran ini,
tetapi juga rasa hormat dari semua pengamat saat ini. Serangan pedang terakhir itu dibelokkan secara maksimal oleh Long Haoshen demi menyelamatkan nyawa Li Zengzi. Jika tidak, mengingat kekuatan penghancur pedang emas ungu Hao Yue, Li Zengzi akan mati tanpa keraguan. Meskipun Long Haoshen turun, semua penonton berdiri, bertepuk tangan dengan antusias. Li Zengzi memiliki tampilan seperti orang mati selama 1 menit penuh sebelum secara bertahap kembali ke akal sehatnya, dengan campuran kekecewaan dan relaksasi di wajahnya, dia mendekati Long Haoshen perlahan dan mengangkatnya. Fisik Long Haoshen sangat bagus, dengan keberadaan jantung keabadian, energi spiritualnya beregenerasi setiap saat. Setiap denyut jantung keabadian membantu memulihkan sejumlah besar energi spiritual. Jadi, meskipun bagian dalamnya terasa seperti terbakar, dia tetap tidak pingsan. Kamu telah menang. Li Zengzi mengangguk ke Long Haoshen. Kamu sekarang sudah memenuhi syarat untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Masa depan aliansi akan diserahkan kepadamu. Saya percaya bahwa kamu akan dapat memimpin aliansi untuk mengubah era kegelapan ini secara menyeluruh. Mengatakan demikian, Li Zengzi menepuk bahu Long Haoshen sebelum berbalik untuk keluar dari lapangan. Meskipun ini hanya yang pertama dari 3 tahap kompetisi, kalah dari Long Haoshen akhirnya menyebabkan perubahan yang menghancurkan bumi muncul dalam sikap Li Zengzi. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa, setelah akhir tahap ini, posisi peringkat tim secercah cahaya harapan akan naik jauh lebih tinggi. Di bawah dukungan Raja Bintang, Long Haoshen perlahan berjalan keluar dari lapangan. Chai dan teman-temannya yang lain sedang menunggunya di sana, dan saat Long Haoshen keluar dari lapangan, Chai segera menyambutnya, memberinya pelukan erat. Setelah berusaha keras, rencana Long Haoshen akhirnya hampir selesai. Pertandingan pertama babak ke-6, Long Haoshen telah memenangkannya. Pertandingan kedua menentang Chai dengan satu-satunya ksatria yang tersisa. Mengingat konsumsi ksatria suci sebelumnya terlalu besar, dia akhirnya memilih untuk pensiun dari kompetisi, jadi Chai meraih kemenangan tanpa perlawanan. Pertandingan ketiga dari ronde ke-6, adalah Wang Yuanyuan versus Lin Xin. Meskipun Lin Xin benar-benar tidak mau, dia akhirnya menyerah di bawah tatapan mengancam Wang Yuanyuan. Sekarang pertandingan telah berakhir untuk putaran ke-6 kompetisi individu, dan tim secercah cahaya harapan secara mengerikan berhasil merebut seluruh 3 besar untuk diri mereka sendiri. Setiap pemenang putaran ke-6 memperoleh 32 poin. Sejauh ini peringkat untuk kompetisi individu adalah sebagai berikut, tim secercah cahaya harapan di peringkat 1 dengan 256 poin, kuil penyihir 105 poin, kuil ksatria 98 poin, kuil jiwa 58 poin, kuil asasin 38 poin, kuil pejuang 24 poin. Namun, kompetisi belum berakhir. Setelah putaran ke-6 kompetisi selesai, Long Haoshen, Chai dan Wang Yuanyuan berdiri di tengah lapangan sesuai dengan instruksi Chen Zidian. Long Haoshen, Chai Wang Yuanyuan. Apakah kalian bertiga ingin terus menjalani turnamen memutar? Chen Zidian bertanya dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah semua orang telah memprediksi hasil ini, mereka bertiga menjawab secara bersamaan, lanjutkan. 2 pilihan dimungkinkan pada saat ini. Salah satunya adalah untuk menghentikan turnamen, sementara yang lainnya adalah untuk terus berjalan. Setiap pertandingan yang menang kemudian akan memberi hadiah tambahan 10 poin, dengan total 3 pertandingan. Jika seseorang mengalahkan 2 lainnya, itu akan memberinya peringkat nomor 1, sehingga menghasilkan 20 poin lagi. Babak tambahan ini masih menjadi bagian dari babak ke-7 turnamen. Dengan kata lain, juara terakhir hampir bisa menggandakan 64 total poin yang diperolehnya. Long Haoshen menyatakan dengan suara yang jelas, melapor ke wasit, Wang Yuanyuan dan saya menyerah pada Chai Chai menatap Long Haoshen dengan kaget. Dia adalah kapten secercah cahaya harapan,
jadi juara kompetisi individu ini seharusnya adalah dia. Juara pertarungan individu adalah Chai-er. Long Hao Shen tersenyum padanya, pada waktu dulu saat pemilihan pemburu iblis, kamu menyerah dalam kompetisi demi aku, bagiku untuk akhirnya menyakitimu. Saya sekarang memberikan kejuaraan ini kembali kepadamu. Apalagi di hatiku, kaulah yang tidak akan pernah bisa aku kalahkan. Chai-er menatapnya dengan hangat, bodoh, di mataku, ini semua tidak penting. Tapi itu penting bagiku. Saya tidak ingin kamu memiliki kenangan merasa bersalah. Kita akan memiliki lebih banyak tantangan untuk dihadapi, di mana saya akan memberikan segalanya untuk melindungimu. Tidak ada yang keberatan dengan penyerahan Long Hao Shen dan Wang Yuan. Ini sesuai dengan aturan, dan merupakan sesuatu yang hanya bisa terjadi jika 3 kursi teratas diambil oleh satu kuil. Tapi sebenarnya, bahkan kuil ksatria terkuat pun tidak pernah mencapai itu dalam 500 tahun terakhir. Setelah memenangkan 2 pertandingan ini, Chai-er mendapatkan tambahan 20 poin dan menjadi juara, sehingga membawa 20 poin lagi selain 64 total poin untuk putaran ke-7. Dengan begitu, 96 poin lainnya ditambahkan ke total poin tim secercah cahaya harapan. Dan sekarang, setelah tahap pertama ini dihentikan, tim secercah cahaya harapan memiliki total poin 352 yang mencengangkan. Dengan demikian yang pertama dari 3 tahap turnamen kuil suci, tahap individu, berakhir. Pemenang terakhir adalah pasukan pemburu iblis secercah cahaya harapan. Pada saat itu juga, semua orang dari 6 kuil besar semuanya tanpa sadar berdiri, bertepuk tangan untuk tim secercah cahaya harapan. Bahkan tokoh legendaris Chen Zidian dan Yang Haoyu melakukannya. Pasukan pemburu iblis yang awalnya misterius menjadi juara akhirnya. Mungkin keberuntungan adalah bagian dari prosesnya, tetapi mereka sebagian besar mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Lihat saja anak-anak muda ini. Mereka semua berusia di bawah 30 tahun, dengan yang termuda di antara mereka sekitar 25. Tapi pasukan pemburu iblis seperti itu sudah berdiri di puncak umat manusia. Harapan memancar terus-menerus dari mereka. Malam harinya, setelah kembali dari perayaan yang berlangsung di markas aliansi, anggota secercah cahaya harapan kembali untuk berkultivasi di kamar mereka sendiri. Bagaimanapun, turnamen kuil suci baru saja dimulai, dan meskipun mereka sudah memegang keunggulan besar, sisa kompetisi juga memiliki peluang yang sama. Turnamen kuil suci berjalan dengan sangat cepat. Malam ini kita merayakan prestasi kita memenangkan kompetisi individu, tapi besok kita masih ada kompetisi pengujian energi spiritual. Jadi setelah makan malam, jangan sampai lupa harus kembali menyiapkan diri. 3 tertinggi dalam aspek ini tidak diragukan lagi adalah 3 dewa pilihan mereka, Long Hao Shen, Chai-er, dan Chen Ying-er. Tetapi mereka tidak memiliki banyak keuntungan dalam energi spiritual total, lagi pula, usia mereka merupakan faktor penting untuk diperhitungkan. Menurut aturan, setiap tahun usia di bawah 100 tahun harus diperhitungkan 1000 energi spiritual, dan setiap tahun usia di atas itu adalah untuk mengurangi 1000 energi spiritual. Mereka bertiga memiliki total energi spiritual mereka di atas 200.000, karena mereka semua adalah pengguna medan. Dengan demikian, meskipun total energi spiritual mereka tidak benar-benar menonjol dalam skala aliansi, mereka masih memiliki daya saing yang baik. Ketika yang lain kembali untuk berkultivasi di kamar mereka sendiri, Lin Xin memasuki sebuah ruangan sendirian, diam-diam berjalan ke sisi kuil penyihir. Secara alami penjaga kuil penyihir mengenalinya, dalam identitasnya sebagai cucu dari kepala tambahan, selain posisinya yang awalnya tinggi di kuil, tentu saja tidak ada yang menghentikannya. Di lantai tertinggi bagian dalam kuil penyihir, Lin Xin berhenti di depan ruangan tertentu, mengetuk pintu setelah ragu-ragu sebentar. Masuk. Suara tua Lin Chen keluar dari kamar. Lin Xin membuka pintu dan masuk. Kantor Lin Chen sangat besar,
meliputi area seluas hampir 200 meter persegi. Ada sofa kulit untuk para tamu, rak buku berjajar di dua dinding, dan di sampingnya, sebuah meja kayu kuno yang besar. Lin Chen duduk di belakang mejanya, sebuah buku tentang sihir di tangannya. Kakek, Lin Xin membungkuk kepada Lin Chen sebelum bergabung dengan sisinya. Lin Chen menutup buku di tangannya, mengangkat kepalanya untuk melirik cucunya, kamu seharusnya tidak datang. Tim secercah cahaya harapan telah mencapai hasil seperti itu, kembalinya kamu ke kuil penyihir kami kemungkinan besar akan menimbulkan keluhan. Rekan-rekanmu tidak akan senang karena itu. Lin Xin terkekeh, biarkan mereka mengeluh, lalu kenapa? Adapun rekan-rekan saya, mereka tidak akan mencurigai saya. Saya dengan terhormat mengunjungi kakek saya. Jadi bagaimana dengan itu? Lin Chen tertawa, kamu bocah, berhentilah memberiku omong kosong ini. Kamu masih ingat tentang kakekmu? Katakan padaku, untuk apa kamu datang kepadaku? Li Xin tertawa, tetapi tidak segera berbicara, masih memiliki keraguan di wajahnya. Begitu, kamu tidak seperti dirimu sendiri, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan. Mendengar cara bicara kakeknya, seolah membangun tekadnya, Lin Xin dengan tegas menyatakan, kakek, aku ingin belajar kutukan matahari suci darimu. Apa? Lin Chen sangat terkejut, berdiri tiba-tiba, tidak menyadari kursinya jatuh ke tanah. Memberikan tatapan kosong kepada cucunya, wajah tua Lin Chen tampak berkedut karena kegembiraan, kamu. Apakah ini benar-benar nyata? Lin Xin mengangguk penuh semangat, kakek, aku ingin teknik kutukan matahari suci darimu. Meskipun itu menyebabkan hilangnya ayah dan ibu saat itu, mantra itu sendiri tidak bisa disalahkan. Lebih penting lagi, saya membutuhkan kekuatan ini. Karena rekan-rekan saya semakin kuat dan kuat, saya juga perlu memperkuat pelatihan saya sendiri juga, sehingga saya tidak ketinggalan dan dapat mengikuti mereka dalam konflik melawan iblis. Jadi tolong, ajarkan teknik kutukan matahari suci kepadaku. Saya pasti akan meneruskan teknik rahasia ini, dan menelitinya sebagai dasar dari medan saya sendiri. Lin Chen memandang Lin Xin, tetap diam selama beberapa detik. Pada hari keputusasaan yang besar ini, dia sama sekali tidak berharap cucunya benar-benar memberinya kejutan yang menyenangkan. Meskipun Lin Chen telah menembus langkah ke-9, hatinya seperti mati karena hilangnya Lin Xin. 5 tahun yang singkat ini terasa selama 10 tahun baginya. Kembalinya terakhir Lin Xin dengan selamat seperti percikan kehidupan yang mengalir kembali ke dalam dirinya. Dia tidak lagi memiliki harapan selain cucunya untuk kembali hidup-hidup. Dan di sisa turnamen kuil suci, Lin Xin memberinya kejutan yang lebih besar. Pada hari ini setelah hanya beberapa tahun yang singkat, kultivasi Lin Xin sebenarnya telah menembus langkah ke-9, dan sudah tidak kalah dengan miliknya, hati api benar-benar jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia bahkan berhasil mencapai 6 besar kompetisi. Prestasi seperti itu sangat meyakinkan Lin Chen, dia mungkin mengambil bagian sebagai bagian dari secercah cahaya harapan, tapi jadi bagaimana dengan itu? Di mata Lin Chen, Lin Xin sudah berjalan di jalannya sendiri. Cucunya sudah begitu kuat, dia tidak punya keinginan untuk mengimpor Lin Xin, lagi pula kutukan matahari suci telah menjadi beban besar di hati Lin Xin. Baginya sekarang untuk mau belajar sihir serangan sudah merupakan kemajuan besar. Pada saat itu juga, Lin Xin berdiri di depannya, tiba-tiba bertanya kepadanya tentang mempelajari kutukan matahari suci untuk mewarisi satu generasi upaya Lin Chen. Bagaimana mungkin itu tidak terlalu menggairahkannya? Tidak, itu sudah di luar deskripsi kata kegembiraan. Kakek ini hanya diambang kehancuran karena kebahagiaan. Lin Xin menopang tubuh kakeknya yang linglung, tertawa terbahak-bahak, jangan bersemangat. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, siapa yang akan ada di sana untuk mengajariku kutukan matahari suci? Lihat saja, saya pasti akan menjadikan ciptaan kakek sebagai senjata pemusnah massal di masa depan,
untuk menakut-nakuti semua iblis tanpa kecerdasan karena era gelap akan berakhir. Kakek, tolong hiduplah dengan baik sampai hari itu tiba. Tubuh Lin Chen sedikit bergetar saat dia mengangguk berturut-turut, baiklah, baiklah. Saya pasti akan menunggu hari itu, pasti. Ayo, aku membawamu ke lapangan percobaan untuk mengajarimu teknik kutukan matahari suci. Meskipun sudah malam, kegembiraan Lin Chen juga sedikit mempengaruhinya, karena cucunya juga ditarik keluar. Lin Xin bukan bagian dari kompetisi besok, jadi dia secara alami tidak ragu begadang sepanjang malam. Kakek dan cucu dengan bersemangat meninggalkan ruangan dan melanjutkan ke ruang eksperimen sihir. Tidak lama setelah mereka pergi, pintu lain di dekatnya terbuka di dekat kantor Lin Chen. Li Zengzi keluar dari dalam, melihat ke arah rute keberangkatan mereka, muncul dalam perenungan besar. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Kompetisi individu turnamen kuil telah berakhir, tetapi orang-orang di kota suci tidak sedikit pun santai, tetapi malah lebih bersemangat.